Didi Hermanto. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah berdosa jika tidak nikah kalau takut nanti istri yang baru tidak sama dengan istri yang baru nanti? Yang sebelumnya mungkin ya. Semacam cemas gitu Ustadz. Ini beliau ini duda ceritanya Ustadz. Dua anak, istri beliau ini wafat sehabis lahiran anak kedua. Jadi intinya bagaimana ketika ada ketakutan untuk tidak nikah lagi, bagaimana ini Ustadz? Itu ulama menjawab hukum nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi haram, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah. Berlaku baginya hukum yang 5 itu, tergantung keadaan orang. Kalau bapak ini, mohon maaf ya, udah ngebet, kebutuhan biologisnya udah nggak bisa ditahan-tahan. Kalau ditahan-tahan yang ada berzina, wajib hukumnya menikah kalau bapak sudah mampu. Iya. Kecemasan ketika itu tidak lagi relevan jadi pertimbangan. Kalau dengan tidak menikah kita akan terjerumus ke dalam perzinahan. Wajib hukumnya. Tapi kalau keadaannya susah, gak ada saya buat menafkahi. Makanya saya cemas begitu ya. Itu mah wajar ya. Punya 2 anak yang ditinggal sama. Punya 2 anak, ya. Punya penghasilan tapi penghasilannya buat anak. Dan kita merasa khawatir kalau kita jadi suami jangan-jangan tidak bisa menafkahi istri. Gak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi pada akhirnya kalaulah harus diberikan motivasi. Pengalaman saya adik-adik, bapak-bapak. Sekaligus ini motivasi bagi yang muda-muda. Waktu saya belum menikah, terus terang saya menikah dalam posisi belum punya kerjaan. Saya status sebagai mahasiswa S2 di Al-Azhar belum punya pekerjaan tetap. Tapi mertua saya nerima saya. Karena saya memang cinta dengan ilmu, cinta dengan buku, subhanallah. Dulu sebelum menikah saya cuma ngarang 1 buku. Ada tuh bukunya di online. Setelah menikah subhanallah Pak, diberkahi waktu saya mengarang sekitar 11 buku. Kadang ada buku-buku yang saya tulis dalam jangka 1 bulan selesai. Ada yang 2 minggu bahkan selesai. Waktu kita terpotong tuh. Kalau udah menikah itu, terbagi sama pasangan kan. Istri ngajak jalan-jalan, kita mau gak mau sebagai suami harus mengikuti kemauan istri. Tapi keberkahan itu saya rasa, jangan khawatir. Kalau niatannya positif, ingin menjaga diri dari perzinahan, duitnya pas-pasan, yakinkan pasangan. Kira-kira kamu mau apa enggak? Oh, pasangannya siap menerima. Dan kita mau konsisten bekerja, ahlan wa sahlan, gak jadi masalah. Asalkan ada kerelaan, kesepahaman antara orang yang mau kita ajak. Jangan punya anggapan atau kekhawatiran dengan menikah rezeki berkurang. Saya mengalami ternyata tidak. Kalau niatan nikahnya bagus, bukan hanya sebatas pelampiasan nafsu syahwat saja. Niatannya betul-betul ingin beribadah. Adik-adik yang mau menikah, koreksi niat itu. Jangan sampai jatuh perasaan kita kepada orang yang semata-mata kita sukai karena urusan muka. Karena muka ini pada akhirnya akan terasa datar, betul nggak Ustaz? Istrinya cantik banget ya, ya kata suaminya biasa aja. Suaminya ganteng banget ya, kata istrinya biasa aja. Karena kalau udah bertahun-tahun manusiawi. Kalau suka karena muka doang, pelan-pelan itu bisa menjadi benih-benih hilangnya benih-benih keretakan dalam rumah tangga. Kalau kita pertimbangannya hanya urusan muka. Karena itu koreksi niat, tentukan pasangan berdasarkan standar yang lebih ideal, yaitu agama. Sesuai dengan nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidzatiddin, bagi bapak ini nih yang mau menikah, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Cari yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Selesai.